Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Arsono, Sarjana Komputer, Magister Kesehatan, selaku dosen mata kuliah Informatika Medis, serta teman-teman mahasiswa semester 3, Prodi Informatika Medis Universitas Widyausaha Semarang yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa pada pembelajaran virtual kali ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arsono dan teman-teman semua karena sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang perbandingan aplikasi PHR. Saya Wanda Nur Hamidah, moderator yang akan memandu dengan NIM 2009002 sebagai pemateri kelima. Amanda Apriliani Putri dengan NIM 2009003 sebagai pemateri ketiga. Anissa dengan NIM 2009006 sebagai pemateri kedua. Dimas Bayu Praditya dengan NIM 2009015 sebagai pemateri ke-6, Elva Pawastri Setianingrum dengan NIM 2009017 sebagai pemateri ke-7, Eli Aristio Wakti dengan NIM 2009018 sebagai pemateri ke-8, Nur Laila Ubino dengan NIM 2009037 sebagai pemateri pertama, Yuani Ika Mariana dengan NIM 2009053 sebagai pemateri keempat, Wanda Nurhamida dengan NIM 2009064 sebagai moderator dan pemateri ke-9. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Materi yang akan disampaikan yaitu definisi PHR, macam-macam aplikasi PHR, dan perbandingan antar aplikasi PHR. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, Nur Laila Ubino, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi PHR. Apakah kalian tahu mengenai Personal Health Record atau disingkat PHR? Ya, semua ingin sehat, namun tidak semua orang tahu bagaimana menjaga kesehatannya dengan benar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap hidup sehat adalah dengan memiliki catatan kesehatan pribadi, yaitu Personal Health Record. Personal Health Record atau disingkat PHR adalah seperangkat alat berbasis internet yang memungkinkan orang untuk mengakses dan mengordinasikan informasi kesehatan seumur hidup. Model industri catatan kesehatan pribadi atau disingkat PHR adalah alat berbasis pribadi dan aman yang dikelola oleh perusahaan asuransi berisi klaim dan informasi administratif. PHR menganalisis profil kesehatan individu dan mengidentifikasi ancaman kesehatan dan peluang untuk perbaikan berdasarkan analisis interaksi obat, praktik terbaik medis saat ini, kesenjangan dalam rencana perawatan medis, dan identifikasi kesalahan medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Baik, terima kasih. Selanjutnya, seperti teknologi informasi kesehatan lainnya, arsitektur PHR dapat diatur menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada data. Data merupakan informasi yang dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan dipertukarkan oleh PHR. Kedua, ada infrastruktur, platform yang menangani penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data. Yang ketiga, aplikasi.
Perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan tertentu seperti mengetik, menggambar, menghitung, serta melakukan pertukaran informasi, analisis data, dan lain-lain. Next. Jenis arsitektur banyak beragam, namun pada tahun 2017, Rohers et al. Melakukan tinjauan literatur sistematis dan membagikan tipe menjadi dua kelompok. Yang pertama, arsitektur berbasis model dan arsitektur berbasis cakupan. Arsitektur model mewakili pencarian PHR yang lebih tradisional, yaitu mencari data kesehatan yang masih ditulis menggunakan kertas. Yang kedua, arsitektur cakupan. Berdasarkan lokasi fisik, arsitektur ini mewakili banyak hibrida untuk mendapatkan PHR. Nah, hibrida di dalam arsitektur ini memiliki pengertian cakupan catatan kesehatan dengan sistem komponen fungsional yang di dalamnya mencakup dokumen berbentuk kertas yang diproses secara manual dan dokumen berbentuk elektronik yang diproses secara elektronik. Next. Selanjutnya, PHR dapat menyediakan platform bagi pasien atau penyedia layanan kesehatan dan telah disepakati bahwa salah satu peran utama PHR adalah sebagai sarana komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Selanjutnya adalah macam-macam aplikasi PHR. Next. Proses pada perkembangan dunia teknologi digital saat ini telah mempengaruhi banyak bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Pengaruh yang dapat dirasakan pada dunia kesehatan adalah dengan munculnya aplikasi-aplikasi kesehatan yang saat ini sering kita jumpai dan dapat dengan mudah diakses melalui perangkat smartphone. Aplikasi kesehatan sendiri adalah sebuah program berbasis aplikasi yang menawarkan layanan serta jasa yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan bantuan dokter yang terpercaya dan ahli di bidangnya, aplikasi kesehatan ini menyediakan beberapa fitur. Di antaranya ada fitur konsultasi, diagnosis, perawatan, hingga pengobatan. Tak hanya itu, aplikasi kesehatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk membeli obat yang telah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Next. Berikut adalah beberapa macam aplikasi PHR yang akan dijelaskan oleh Mbak Iwani. Aplikasi PHR yang pertama adalah aplikasi Evergreen Life PHR. Next. Aplikasi adalah aplikasi seluler terbaru yang disetujui NHS atau National Health Service yang memungkinkan pasien mengakses semua informasi medis mereka. Aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan perawatan kesehatan nasional. Evergreen Life mengakses catatan pasien online. Diakreditasi oleh NHS pada bulan Maret dan sekarang. Tersedia untuk diunduh oleh pasien di semua praktik EMIS atau Education Management Information System di seluruh Inggris, bahkan dunia. Next. Aplikasi ini menghubungkan catatan kesehatan pribadi atau PHR dengan layanan yang dihadapi pasien. Semua informasi kesehatan dan kebugaran seperti tekanan darah, kolesterol, atau ukuran tubuh, dan juga bisa memasang alarm pengingat untuk meminum obat. Tujuannya adalah untuk membantu memberi pasien lebih banyak kontrol, untuk memiliki catatan mereka sendiri, dan membantu orang tetap mengendalikan kesehatan dan perawatan kesehatan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Selanjutnya ada fitur Evergreen Life PHR. Fitur pertama yang disediakan berupa tampilan menu yang meliputi Food, Record, Keep NHS,
happiness, fitness, dan tes. Nah, jika pasien mengalami kesusahan, kita dapat melakukan searching. Dalam searching ini berupa record, meditation diary, book keep abetment, report reception. Nah, dalam record meliputi hasil-hasil catatan kesehatan medis kita, seperti ada alergi, dokumen obat, pengingat alarm obat jika kita mengalami sebuah gejala sakit, dan lainnya. Dalam meditation diary ada pengingat aturan tentang alarm obat. Dalam meditation diary berupa catatan kesehatan juga. Adapun GIP NHS atau National Health Service berupa layanan program kesehatan secara nasionalnya. Book keep appointment adalah buku perjanjian dalam dokter baik dokter maupun pasien. Dan repeat patient ialah perjanjian ulang atau konsultasi ulang. Jika si pasien tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan dokter sebelumnya, pasien berhak untuk melakukan konsultasi yang baru lagi. Selanjutnya, ada fitur food. Fitur food ini menampilkan pola makan kita dan pola merokok. Jika seseorang pasien mengalami gejala merokok atau punya riwayat merokok yang sangat berat, maka food ini akan memberikan anjuran berupa layanan kesehatan. Yang kedua, record. Record ini hasil catatan kesehatan di mana menginput semua dari fitur-fitur sebelumnya, seperti food, happiness, test, dan fitness. Yang ketiga, ada fitness. Fitness ini berupa fitur yang memberikan layanan rutinitas kita, seperti olahraga, terus kadar air kita berapa, kalori kita berapa, tekanan darah kita berapa, dan sebagainya. Yang keempat, ada tes. Tes ini memberikan hasil di mana apabila kita memiliki riwayat diabetes, maka tes ini akan memberikan gambarannya. Ataupun bisa melakukan tes check up darah. Yang kelima, happiness. Happiness ini adalah seberapa baiknya kita melakukan hubungan dengan teman dan keluarga ataupun diri sendiri secara fisik dan batin. Happiness ini memberikan fitur berupa pertanyaan seperti diajukan, riwayatnya si perawat ada di nyata atau benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Next. Aplikasi Bayangkara Semarang yaitu aplikasi yang didesain untuk mempermudah pasien dalam mengakses layanan kesehatan walaupun jarak jauh. Dengan didukung oleh sistem manajemen informasi, aplikasi ini bisa diluncurkan dan digunakan. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Elva. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Terdapat profil rumah sakit, pendaftaran, tiket booking, emergensi, fasilitas, jadwal layanan, antrian, tanya RS, rekam medisku, RS Care, promo, dan forensik klinik. Nah, yang pertama pada tampilan pendaftaran. Yaitu halaman yang berisikan tentang kemudahan kepada pasien yang ingin melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bayangkara melalui aplikasi ini tanpa mendaftarkan online di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, yang kedua, ada profil rumah sakit yang memberikan informasi tentang histori, misi, dan moto rumah sakit. Yang ketiga,
ada tiket booking. Nah, pasien yang telah melakukan pendaftaran tadi secara online, maka akan otomatis terdata pada laman ini. Yang keempat, ada emergensi, yaitu yang berisikan tentang kontak, alamat Rumah Sakit Bayangkara. Sewaktu-waktu terdapat kejadian yang gawat, maka orang dapat menghubungi melalui kontak tersebut. Yang kelima, ada fasilitas, yaitu berisikan tentang fasilitas rawat jalan yang terdapat di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, yang terdiri dari CT scan, poli penyakit dalam, poli mata, poli obikin, poli bedah, dan poli anak. Nah, yang keenam, next, ada tampilan rekam medisku. Nah, rekam medisku ini apa? Yaitu yang berisikan daftar riwayat rawat jalan dan rawat inap pasien yang sudah didapatkan pasien di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, next. Nah, yang pertama ada tampilan rekam medis rawat jalan, yaitu yang berisikan tentang data-data pasien yang telah dirawat jalan di sana. Terdiri dari nama poli periksa, staf yang menangani, tanggal periksa, serta nomor transaksi. Selanjutnya ada tampilan rekam medis rawat inap. Nah, yang berisikan tentang poli, kelas, nama kamar, staf yang menangani. Selanjutnya, next. Nah, ada rumah yang ke-7 ada jadwal layanan yang berisikan jadwal layanan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan dokter yang bertugas. Selanjutnya ada nomor antrian, yaitu di dalamnya itu kita dapat melihat jumlah antrian pasien yang ada di customer service, poli, dan apotik. Yang ke-9 ada rumah sakit care. Nah, berisikan tentang promo yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, yang ke-10 ada forensik klinik, yaitu laman bagi pasien yang ingin melaporkan suatu kejadian yang membutuhkan hasil forensik untuk laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eli. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian yang profesional. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, mewujudkan rumah sakit sebagai satu yang ideal, efektif, dan efisien. Yang kedua, next. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan dan latihan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan bidang profesional, pelayanan, dan pembinaan personel rumah sakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antar aplikasi PHR menurut kekurangan dan kelebihan masing-masing aplikasi. Next. Aplikasi yang pertama ada Evergreen Live PHR, kekurangannya terhambatnya bahasa. Yang kedua, aplikasi PHR Evergreen Live terkadang tidak bisa berfungsi dengan baik, kemudian sulitnya proses pembayaran, dan sulitnya pemuatan audio saat memasang alarm pengingat. Nah, dapat diakses kembali pengingat, konsumen obat, dan buku harian, dan fitur pemantau ukuran tubuh, dan fitur pembiayaan. Kemudian kekurangan aplikasi Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Yang pertama, terhambatnya mengakses pembiayaan, tidak tersedianya fitur riwayat obat dan alergi, segala yang ditawarkan perlu mengantri untuk mendapatkan pelayanan rawat di rumah sakit, serta mudahnya fitur alur pendaftaran online. Next. Kemudian kemudahan pada akses ke rekam medis karena sudah otomatis jika dalam registrasi dicantumkan nomor rekam medis. Dan yang terakhir, dapat juga menambahkan catatan medis keluarga.
Baik, pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyaji yang telah menyampaikan materi dengan baik. Dan sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu kedua aplikasi ini menjadi solusi tambahan sebagai aplikasi yang memudahkan layanan kesehatan, bahkan pasien untuk menjangkau catatan medis secara online, walaupun mempunyai tampilan dan fitur-fitur yang sederhana, namun dapat dimengerti oleh para pengguna aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga menjadi alternatif bagi tenaga medis maupun pengguna, baik dalam memberikan pelayanan di situasi jauh dari lokasi, sehingga memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan walaupun terkendala kondisi. Dengan tidak mengenal kata lelah, kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar sistem kerja aplikasi ini bisa diakses ke seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.